Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Adlia Fitriani Manahung. Di sini kami mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Gorontalo dengan rekan saya Syagita Juli yang juga sama-sama sedang berkuliah di jurusan Bimbingan dan Konseling semester 6 Universitas Negeri Gorontalo. Jadi kami di sini akan memberikan layanan bimbingan kelompok dengan tema atau topik Remaja Hebat Jauhi Miras. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Syagita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan kembali, saya Syagita Juli, mahasiswa semester 6 jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau mengedukasikan topik layanan ini, yaitu tentang remaja hebat jauhi miras. Nah, pasti adik-adik di sini sudah tidak asing lagi dengan apa itu miras. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat saja tentang miras itu. Baik, miras adalah jenis minuman yang mengandung etanol atau alkohol yang dihasilkan dari fermentasi gula atau biji-bijian. Konsumsi miras dapat menyebabkan efek euforia sementara, tetapi dalam jangka panjang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Nah, pasti adik-adik sudah pernah melihat orang yang mabuk-mabukan atau orang yang mengonsumsi miras itu pasti dia sedang dalam tidak sadar diri. Iya, pasti kan teman-teman sudah melihat orang yang mabuk atau mengonsumsi alkohol itu. Nah, contoh dari minuman beralkohol ini seperti bir, anggur, dan arak. Pasti teman-teman juga sudah tahu seperti apa modelnya, seperti apa efek dari minuman keras itu. Nah, di sini ada tanda-tanda remaja mulai terpengaruh miras. Nah, orang ini mungkin ada beberapa komunitas atau sekelompok orang-orang yang mengkonsumsi miras itu. Nah, tanda-tandanya itu seperti perubahan perilaku dan emosi. Tentunya orang yang sudah mengkonsumsi alkohol ini sudah tidak sadarkan diri kan. Nah, dia sudah tidak berperilaku normal atau emosinya sudah tidak terkontrol lagi. Maka dari itu orang-orang yang mengkonsumsi miras itu bisa dibilang orang yang tidak sadarkan diri. Kemudian tanda-tanda kedua yaitu sering bolos sekolah. Nah, ketika orang yang mengkonsumsi miras ini dia masih duduk di bangku sekolah, maka di pikirannya itu dia sudah tidak ada semangat lagi untuk sekolah. Nah, karena dia sudah terpengaruh oleh teman-temannya yang lain atau berkumpul dengan orang lebih dewasa, lebih dia, maka dia akan pikirannya itu sudah kayaknya kita agak malas mau sekolah begitu, karena dengan orang-orang yang di sekelilingnya sudah menghasut dia untuk bahasa kasarnya itu menghasut dia untuk pergi atau mengajak dia minum minuman, meskipun itu hanya mencoba-coba saja, akan tetapi minuman yang beralkohol ini tentunya sekali coba dia akan kecanduan. Bisa jadi dia akan kecanduan. Nah, karena dia sudah kecanduan, maka dia sudah berpikir karena sudah terpengaruh, sudah jadi malas dia untuk bersekolah.
Nah, kemudian tanda-tanda yang ketiga yaitu prestasi menurun. Nah, karena dia ini sudah terpengaruh oleh beberapa orang atau beberapa kelompok orang yang sering mengkonsumsi alkohol, dan dia juga sudah sering bolos, maka tentunya prestasinya akan menurun. Karena dengan sering bolos ini pastinya pihak sekolah juga akan menilai dia karena sudah jarang masuk, dan pihak sekolah juga sudah tahu dia ini sudah mengkonsumsi miras begitu. Kemudian yang keempat yaitu sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas. Nah, karena dia sudah bergabung dengan komunitas atau orang-orang yang sering mabuk-mabukan, maka dia sudah jarang pulang juga ke rumah. Pulang tapi dalam keadaan larut malam, sudah tidak tepat waktu. Dan yang biasanya pulang jam 10 atau jam 12 paling lambat, karena dia sudah tergabung dalam orang-orang yang sering mengkonsumsi miras, maka dia pulangnya biasanya orang-orang mabuk kayak gitu pulangnya jam 3 pagi atau pagi jam 6 gitu. Nah, kemudian pembahasan yang ketiga yaitu tentang mengapa remaja rentan. Maksudnya mengapa remaja terpengaruh dengan minuman alkohol ini. Karena yang pertama itu rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, orang yang tidak pemabuk, ketika ada orang yang mengajak dia atau biasanya itu coba. Nah, dengan coba-coba ini, maka orang itu yang dipengaruhi dia juga akan penasaran, bagaimana rasanya, bagaimana efeknya. Ini tanpa berpikir panjang, apakah ini akan berdampak buruk bagi dia. Dia tidak terpikirkan sampai di situ. Dia hanya berpikir ini rasanya kayak gimana, ini dampaknya apa sih. Nah, kan dia cuma penasaran aja dengan rasanya tanpa mengetahui dampak panjangnya. Nah, maka dia harus maka dia terpengaruh dengan ajakan itu. Dia coba karena rasa penasarannya tinggi, maka dia coba dengan minum minuman yang beralkohol ini. Nah, kemudian yang kedua itu pengaruh teman sebaya. Nah, kalian harus hati-hati dalam berteman, karena bukan berarti memilih-milih teman ya. Kita itu harus berhati-hati karena teman juga salah satu faktor yang mempengaruhi orang-orang yang terjerumus ke tempat-tempat yang tidak baik. Kemudian yang ketiga itu tekanan sosial. Nah, tekanan sosial yang dimaksud di sini misalnya di suatu pedesaan atau di suatu tempat itu lebih banyak orang yang mengkonsumsi miras. Jadi orang-orang di situ sudah menjadi hal biasa bagi ketika dia melihat orang yang baru mengkonsumsi, karena dia di tempatnya itu sudah banyak yang mengkonsumsi miras atau menurut mereka itu sebuah hal yang biasa. Jadi orang ini juga akan terpengaruh. Kemudian ada yang keempat yaitu iklan dan media yang menyesatkan. Nah, di sini disebut menyesatkan karena
remaja yang mengkonsumsi miras ini sudah tentunya hal yang tidak baik lah, karena akan berdampak buruk bagi dia sendiri dan orang lain. Kemudian ada apa yang dilakukan remaja jika tidak terjerumus atau tidak rentan dalam kayak orang-orang yang mengkonsumsi miras ini. Yang pertama itu, katakan tidak dengan tegas. Meskipun kita dianggap lemah atau sering terpengaruh gitu, dianggap orang sering mudah terpengaruh begitu, alangkah baiknya kita harus mengatakan tidak. Karena dengan ketika orang langsung memanggil atau mengajak kita untuk mengonsumsi miras itu, kita harus langsung bilang tidak atau bilang tidak mau kita bilang begitu. Karena kalau kita masih mempertimbangkan, maka kita akan mudah sekali terjerumus di ajakan orang-orang itu. Karena banyak tentunya banyak ketertarikan mereka untuk terjerumus ke orang-orang seperti itu. Kemudian yang kedua ada pilih teman yang mendukung gaya hidup sehat. Nah, sudah sama seperti yang saya bilang di awal tadi, kita bukan memilih-milih teman, akan tetapi kita melihat juga keadaan pertemanan kita itu seperti apa yang harus kita jauhi dan yang harus kita dekati. Jangan langsung ketika ada orang ngajak teman tapi belum tahu apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka lakukan dalam pertemanan itu seperti apa. Kita jangan langsung bergabung dengan komunitas atau sebuah kelompok teman itu. Kemudian yang ketiga, ikut kegiatan positif seperti olahraga, seni, dan organisasi. Nah, supaya kita tidak mudah terjerumus dengan orang-orang yang mengajak kita untuk mabuk-mabukan atau mengkonsumsi miras meskipun itu hanya satu kali. Nah, kita harus melakukan kegiatan lain seperti olahraga, seni, dan organisasi itu. Kita harus melakukan hal-hal yang tidak membuat kita stres kan. Kalau kita diam sendiri di rumah atau di tempat di kos-kosan kayak gitu kan, tiba-tiba muncul pikiran-pikiran, kita sama mbak ini juga. Nah, di situ kita harus, supaya kita tidak mudah terpikirkan hal-hal yang seperti itu, kita harus berolahraga. Meskipun bukan olahraga yang seperti berolahraga macam seperti orang bermain bulu tangkis atau voli, tidak harus seperti itu. Orang yang jalan saja atau jogging ya namanya begitu, itu sudah termasuk olahraga. Selain itu juga kita bagusnya bergabung dalam komunitas seni ataupun organisasi. Nah, selanjutnya saya serahkan ke Amira. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahaya miras bagi remaja. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu ada kerusakan otak. Jadi alkohol yang biasa dikonsumsi oleh orang-orang yang kecanduan atau edik sama alkohol ini, perkembangan otak mereka itu menjadi terganggu dalam masa pertumbuhan. Tentu ini menjadi reaksi negatif yang terkena di organ tubuh manusia. Kemudian yang kedua ada penurunan prestasi akademik. Nah, penurunan prestasi akademik di sini itu jadi alkohol ini atau miras itu dapat menurunkan konsentrasi belajar kita, termasuk dalam hal akademik. Karena sudah tentu jika seseorang itu mengkonsumsi miras atau alkohol, apalagi pelajar yang biasanya sudah kecanduan, tentu mereka itu akan susah untuk konsentrasi dalam kegiatan pembelajaran.
Kemudian yang ketiga ada penyakit serius. Nah, penyakit serius ini seperti yang sudah saya bilang tadi, tentu bahwa alkohol ini menyebabkan organ tubuh manusia itu di dalamnya menjadi rusak dan terganggu. Di sini bisa saja individu itu terkena kerusakan hati, gangguan jantung, dan resiko ketergantungan. Nah, ini kalau misalnya seseorang itu sudah terkena penyakit serius ini, tentu itu akan sangat mengganggu manusia atau individu tersebut. Nah, ketergantungan di sini itu ya manusia tersebut atau individu tersebut ia menjadi kecanduan terhadap reaksi alkohol atau miras tersebut, karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa alkohol dan miras ini memberikan banyak pengaruh negatif bagi kesehatan tubuh. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa itu dapat menyebabkan kerusakan hati, kemudian gangguan jantung atau kardio, kemudian juga ada risiko ketergantungan atau adiktif. Nah, kemudian ada perilaku negatif. Perilaku negatif di sini itu individu itu akan mengalami risiko pergaulan bebas. Jadi pergaulan bebas di sini itu bisa saja individu itu akan mengalami pergaulan yang terjerumus ke hal-hal tersebut, termasuk ke dalam miras atau konsumsi minuman keras atau alkohol tersebut. Kemudian ada kekerasan. Jadi orang yang sudah mengonsumsi alkohol atau miras ini tentu akan terjadi perubahan pada tingkah laku mereka atau kognitif mereka. Jadi mereka ini akan cenderung untuk berperilaku semena-mena, apalagi misalnya di tempat umum, karena mereka itu sudah kurangnya kesadaran pada diri mereka setelah mengonsumsi miras atau alkohol tersebut. Kemudian bisa juga terjadi kriminalitas, karena kalau misalnya di daerah saya ini baru-baru terjadi kasus penusukan akibat mengonsumsi minuman keras tersebut. Jadi kronologinya di dekat tempat saya itu, mereka ini ada 2 orang yang sedang berboncengan naik sepeda motor, kemudian yang satunya sedang bercanda dan yang satunya sudah terbawa suasana atau baper. Makanya makanya yang satu ini temannya sudah tersinggung sehingga dia mengambil parang atau pisau dan menusukkan pisau tersebut ke temannya. Dan innalillahi, temannya itu meninggal di tempat. Jadi pengaruh dari konsumsi miras atau alkohol ini tentu sangat-sangat memberikan pengaruh yang sangat-sangat negatif, karena dapat menghilangkan nyawa seseorang dan dapat menyebabkan kriminalitas pada diri seseorang. Nah, kemudian ada kecelakaan lalu lintas. Alkohol ini atau miras ini dapat menyebabkan seseorang itu mengalami gangguan kesadaran. Kemudian gangguan kesadaran di sini itu dapat menyebabkan kericuhan atau kerusuhan di lalu lintas, karena seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali individu itu atau orang-orang yang mereka itu kecelakaan karena mengonsumsi miras atau minuman keras atau alkohol tersebut, ataupun penggunaan obat-obatan terlarang, karena otomatis jika seseorang itu mengendarai kendaraan setelah mengonsumsi alkohol atau miras ini, mereka itu mengalami penurunan kesadaran yang tinggi, karena efek samping dari alkohol atau miras atau minuman keras ini dapat menyebabkan individu terganggu kesadaran atau fokusnya itu menjadi berkurang, apalagi banyak sekali orang yang di jalan lalu lalang. Kemudian jika seseorang yang mengonsumsi minuman keras ini mengendarai kendaraan, sudah tentu akan membuat situasi di jalan itu menjadi kacau, karena seseorang itu sudah sulit untuk fokus di jalan. Oke. Baik adik-adik, sekian itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga layanan bimbingan kelompok ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.